Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip efisien. Prinsip efisiensi adalah prinsip yang penting yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum, sehingga nantinya apa yang sudah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi juga perlu memperhatikan waktu, tenaga, peralatan, dan biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran. Di sini proses efisiensi ini harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan menggunakan alat sederhana dan biaya yang hemat. Faktor pendukung prinsip efisiensi. Pada dasarnya, waktu, tenaga, dan biaya tersebut digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran yang merealisasikan hasil yang optimal. Faktor pendukung prinsip efisiensi ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berkaitan dengan fisiologi dan psikologis peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berkaitan dengan lingkungan, sarana prasarana, dan materi pembelajaran yang diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Nurrahman. Selanjutnya saya menjelaskan contoh implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran mencakup 3 tahapan pokok, yaitu pengembangan program. Contohnya, perancangan program tahunan yang dirancang pada awal tahun akademik baru berdasarkan asesmen kebutuhan. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Contohnya, penyampaian materi pembelajaran yang fokus pada tujuan inti yang ingin dicapai menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan kreatif sehingga membuat peserta didik tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran tersebut melalui berbagai media seperti gambar, poster, dan video pembelajaran. 3. Evaluasi. Proses yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kurikulum tahunan, semester, dan harian sesuai dengan program yang sudah dirancang. Terima kasih. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Kurikulum dan prinsip relevansi. Kurikulum merupakan rancangan atau konsep besar suatu pendidikan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Relevansi secara istilah memiliki makna hubungan atau kaitan. Prinsip relevansi dalam kurikulum terbagi menjadi dua, yakni relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal menekankan bahwa suatu kurikulum itu harus memiliki keterkaitan antar komponennya. Selanjutnya, implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Menjadi seorang guru memungkinkan kita untuk dapat menerapkan prinsip relevansi dalam sebuah proses pembelajaran. Beberapa contoh penerapan prinsip relevansi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun alur pembelajaran. Dalam menyusun alur pembelajaran ini menggunakan sebuah model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyusun alat evaluasi yang relevan dan dapat mengukur dengan baik capaian pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Berikut adalah rumusan prinsip relevansi di beberapa sekolah yang telah kami identifikasi. Yang pertama ada SD Negeri 1 Tegalsari Kepanjen, menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Hal ini diwujudkan dengan pembiasaan melipat baju setelah digunakan. Harapannya, siswa-siswi bisa melakukan hal keseharian dimanapun tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, SD Negeri Utama 1,
mengadakan sosialisasi dengan orang tua siswa dalam penerapan metode Merdeka Belajar. Yang terakhir ada SD Yayasan Bunda Hati Kudus, mengadakan pelatihan atau training implementasi kurikulum Merdeka IKM untuk para guru SD sebagai manajer pembelajaran di dalam ruang-ruang kelas.